Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Safitri. Saya dari kelas A semester 4, jurusan PGSD SMA. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan modul 7, 8, dan 9 pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia SD untuk memenuhi tugas 3. Yang pertama yaitu modul 7 tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Pada modul 7 terdapat kegiatan belajar 1 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. A. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Terdapat 6 karakteristik pembelajaran kelas rendah. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik, misalnya bersahabat, menyenangkan, tetapi tetap bermakna bagi peserta didik. Dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan, peserta didik tidak harus di-drill, tetapi ia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran tematik. Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental peserta didik sekolah dasar, pembelajaran pada tahap ini harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Berpusat pada peserta didik. B. Memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. C. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dan yang ketiga yaitu keunggulan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki kekuatan atau keunggulan, diantaranya A. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. B. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Dan C. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Kemudian yang keempat ada peran tema, yaitu peserta didik mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Dan yang kelima yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Yang A. Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. B. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan, dan pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. Dan yang terakhir ada langkah-langkah menyusun pembelajaran tematik. Yang pertama, pelajari kompetensi dasar. Pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi tersebut. Pilihan tema yaitu diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Dalam langkah ini, penyusun memperkirakan dan menentukan kompetensi-kompetensi dasar pada sebuah mata pelajaran yang cocok dikembangkan dengan sebuah tema. B. SKKD berbicara kelas rendah. Yang pertama ada kelas 1 semester 1 yaitu memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun. Kelas 1 semester 2 menjelaskan gambar tunggal atau gambar seri sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kelas 2 semester 1 bertanya kepada orang lain dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa. Kelas 2 semester 2 mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar sesuai ciri-cirinya dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami orang lain. Kelas 3 semester 1 menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Kelas 3 semester 2 melakukan percakapan melalui telepon atau alat komunikasi sederhana dengan menggunakan kalimat ringkas. C. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kelas rendah. Perencanaan, yaitu mencantumkan identitas, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir menentukan penilaian. Kemudian pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Mengukur pencapaian kompetensi, menggunakan acuan kriteria, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan, dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, disesuaikan dengan pengalaman belajar dan dilakukan dengan berbagai cara. Pada kegiatan belajar 2 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Terdapat ciri-ciri kecenderungan belajar peserta didik. Yang A. Konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yaitu yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang B. Integratif.
yaitu peserta didik memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu kebutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir peserta didik yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Dan yang C yaitu hierarkis. Cara peserta didik belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Selanjutnya itu aspek keterampilan berbahasa di kelas tinggi. Yang pertama menyimak dan berbicara, yang kedua menyimak dan menulis, 3 membaca dan menyimak, 4 membaca dan menulis, dan yang terakhir menulis dan berbicara. Lanjut dengan modul 8 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Pada kegiatan belajar 1 yaitu kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. A. Perencanaan pembelajaran fokus membaca di kelas rendah. Terdapat 4 yaitu memilih bahan ajar, memilih metode, merancang kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir menyusun penilaian membaca di kelas rendah. B. Pelaksanaan pembelajaran fokus membaca. Yang pertama kegiatan awal, guru mengucapkan salam, guru mengondisikan kelas ke dalam situasi belajar, guru mengawali kegiatan dengan berdoa, guru mengecek kehadiran siswa, guru mengajak siswa menyanyikan lagu, dan kegiatan inti yaitu guru memperlihatkan gambar, kegiatan prabaca, kegiatan inti membaca, dan yang lainnya. Kemudian kegiatan akhir yaitu guru mengajak siswa untuk menyimpulkan apa saja yang telah dipelajarinya hari ini, siswa menemukan manfaat dari apa yang telah dipelajarinya hari ini, kemudian guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama. C. Penilaian membaca di kelas rendah. Yang pertama tes respon terbatas, yang kedua tes pemahaman kalimat, dan yang ketiga tes pemahaman wacana sederhana. Lanjut kegiatan belajar 2 yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Yang A. Perencanaan pembelajar membaca terdiri dari memilih bahan ajar, memilih metode, merancang kegiatan pembelajaran, dan menyusun penilaian. B. Penilaian. Yang pertama tes respon jawaban. Bentuk tes untuk mengukur kemampuan membaca peserta didik dengan cara memilih jawaban yang telah disediakan. 2. Tes konstruksi jawaban. Tes yang menuntut siswa untuk mengemukakan jawaban sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh dari wacana yang disajikan. Dan yang ketiga, rubrik penilaian membaca. Tes yang dibuat untuk tes yang bersifat subjektif, di mana guru perlu membuat rubrik penilaian sebagai pedoman dalam menilai kemampuan membaca siswa. Yang terakhir yaitu modul 9 tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Pada kegiatan belajar 1, kita akan belajar tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah. A. Perencanaan pembelajaran menulis yang terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. B. Pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan awal yaitu guru mengucapkan salam, guru mengondisikan kelas, guru mengawali kegiatan dengan berdoa, guru mengecek kehadiran siswa, dan guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab. Kemudian kegiatan inti, guru membagikan fotokopi teks puisi, siswa diminta untuk membacakan puisi tersebut. Guru memberikan penjelasan tentang cara menulis, dan siswa diminta untuk menulis ulang puisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu kegiatan akhir, guru menyimpulkan apa saja yang telah dipelajari siswa, guru menutup pelajaran dengan berdoa, dan guru memberikan tindak lanjut berupa pekerjaan rumah. C. Penilaian. Penilaian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis dapat dibedakan menjadi 2, yakni penilaian terhadap hasil latihan menulis dan penilaian terhadap hasil tes menulis. Lanjut kegiatan belajar 2 yaitu tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas tinggi. A. Perencanaan fokus menulis di kelas tinggi. Seperti yang kita ketahui, perencanaan merupakan bagian yang penting dalam melaksanakan pembelajaran. B. Pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, teknik melanjutkan cerita. Bahan ajar berupa cerita, baik dalam bentuk dongeng, cerpen, dan sebagainya, akan menarik jika digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Yang kedua, permainan kalimat. Metode bermain merupakan cara yang menyenangkan dalam sebuah pembelajaran. Pelaksanaannya akan selalu disambut gembira oleh siswa. Yang ketiga yaitu meniru model. Kegiatan menulis lebih mudah dilaksanakan jika siswa dihadapkan pada model-model tulis yang ada. Dengan begitu, siswa mendapat gambaran tentang bentuk tulisan yang ada.
C. Penilaian. Terdapat 4 penilaian yang terdiri dari isi tulisan, bahasa, pengorganisasian tulisan, dan sistem tata tulis. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.